Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil suatu kasus, di mana kasus ini tentang rancangan percobaan hasil lengkap. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, 60.600.1198 dari rancangan percobaan A. Kasusnya itu, dalam sebuah percobaan biologi, ada 4 konsentrasi bahan kimia digunakan untuk merangsang pertumbuhan sejenis tanaman tertentu selama periode waktu tertentu. Data pertumbuhan berikut dalam sentimeter dicatat dari tanaman yang hidup. Ada tabel 6, di mana data pertumbuhan tanaman dalam kurun sentimeter. Ada konsentrasi 1, 2, 3, 4. Konsentrasi 1 dengan jumlah total perlakuan itu 44,8, untuk konsentrasi kedua dengan jumlah total perlakuan 49,2, konsentrasi ketiga dengan jumlah total perlakuan itu 46,9, untuk konsentrasi keempat dengan jumlah total perlakuan itu 40,7. Dengan jumlah total perlakuannya itu ada sekitar 181,6. Langkah berikutnya itu tentang menganalisis seragamnya. Ada langkah-langkah untuk menguji hipotesis pada kasus tersebut, di mana ini dimodelkan pada kasus di mana pertumbuhan tanaman atau ukuran pertumbuhan tanaman sentimeter Kj yang diperoleh perlakuan perlakuan KI sama dengan min populasi ditambah pengaruh perlakuan KI ditambah dengan pengaruh acak pada tanaman Kj yang memperoleh KI, di mana jumlahnya itu 1, 2, dan 3, dan untuk J-nya itu 1,2 sampai jumlah batas Kj-nya atau jumlah batas KI. Untuk asumsinya itu kita lihat pada pemodelan tetap, di mana untuk pengujian hipotesisnya itu apabila H0 semua pengaruh perlakuan J sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan tanaman. Apabila H0 itu tidak semua perlakuan ke J itu sama dengan 0 atau minimal ada satu perlakuan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Langkah berikutnya itu menghitung analisis seragamnya. Langkah pertama itu menghitung faktor korelasi, di mana faktor korelasi ini menghasilkan itu 137,4,11. Langkah kedua itu menghitung jumlah kuadrat total, di mana jumlah kuadrat totalnya itu mendapatkan hasil 24,673. Langkah ketiganya itu menghitung jumlah kuadrat perlakuan, di mana JKP-nya itu menghasilkan itu 21,053. Langkah keempatnya itu menghitung jumlah kuadrat galat, di mana JKG-nya itu dihasilkan atau didapatkan itu 3,620. Dari langkah kelima itu membuat tabel analisis seragamnya serta dengan F-tabelnya, di mana sumber keragaman ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F-hitun, dan F-tabel. Di F-tabel ini ada dua, ada yang 5% dan ada yang 1%. Untuk sumber keragaman dari perlakuan, derajat bebasnya itu ada 3. Jumlah kuadrat perlakuannya itu 21,053, kuadrat tengah perlakuan itu 7,018, F-hitung perlakuannya itu 38,768, F-tabelnya itu untuk 5%-nya itu 3,098, dan untuk 1% F-tabelnya itu 4,938. Untuk derajat bebas galatnya itu ada 20, sedangkan untuk jumlah kuadrat galatnya itu ada 3,62, sedangkan untuk kuadrat tengah galatnya itu ada 0,181. Untuk F-hitung galatnya itu tidak ada, dengan F-tabel 5% dengan 1% juga tidak ada. Dengan total derajat bebasnya itu ada 23, sedangkan jumlah kuadratnya itu ada sekitaran 24,673. Ada di sini adalah fungsi di mana 0,05, 3, dan 20 itu sama dengan 3,098 didapat dari F-tabel 5%. Untuk
fungsi 0,01, 3, dan 20 itu sama dengan 4,938 didapat dari F tabel 1%. Langkah keenamnya itu membuat kesimpulan di mana apabila F hitung itu 38,768 besar dari 3,098 maka ditolak. H0 berbanding dengan μ1, μ2, μ3, μ4 pada taraf kepercayaan 95%. Apabila F hitung 3,8,768 besar dari 4,938 maka tolak H0 berbanding dengan μ1, μ2, 3, dan 4 pada taraf kepercayaan 95. Hal ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 99% terdapat ada satu perlakuan yang berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Langkah ketujuhnya itu menghitung koefisien keragaman, di mana koefisien keragaman ini atau dilibatkan dengan KK disimbolkan atau disingkat dengan KK menghasilkan itu 5,62%. Itulah pemaparan yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.